itu di satanik itu, orang satanik itu nggak takut bahasa roh. Pujian penyembahan itu harus dimiliki orang Kristen. Karena Lucifer itu dulunya adalah seorang pemuji. Dia seorang sera. Kalau ordo malaikat itu dia serafim. Dia pemuji. Pujian penyembahan jangan main-main, jangan mas status. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerindu. Banyak begitu. Sedangkan kuasa pujian penyembahan itu dahsyat. Tsunami Selat Sunda itu yang Tanjung Lesung. Gua harusnya jadi MC. Oh, peristiwa tsunami itu? Yep. Gua MC-nya, gua ada di DP bahkan. Terus bisa switch berubah? Jadi gue penyanyinya tuh Elman, bukan Seventeen. Gua sama Elman diganti oleh Seventeen, gua diganti. Oke, tapi di titik saat itu mungkin saya menggali titik terendah tadi Bang ya. Ketika Abang kehilangan 53 mm ini, boleh cerita nggak bagaimana Tuhan ibaratnya pergumulan Abang saat itu sampai akhirnya bisa seperti sekarang? Ini nggak ngelebih, nggak kurangnya. Jadi di saat gua hari ketiga itu, gua kan masuk kamar 4 hari nih Bang. Karena gua ngerasain Bang, saking gua udah nggak bisa ngapa-ngapain, gua tuh nangis sampai ingus tuh udah nggak gua lap lagi gituan. Jadi hari ketiga tuh gua masih ingat banget tuh subuh. Tuh gue lagi doa subuh. Kan gue didikan GPDI bro, jadi gue selalu tuh secapek apapun gue pasti ada beston. Entah hanya 15-20 menit gue pasti beston. Jadi gue pagi-pagi tuh lagi di kamar tuh lagi nangis, doa gitu. Terus gue denger nih suara, sumpah demi Tuhan Yesus, gue denger suara. Suara itu ngomongnya begini, masih kurangkah kebaikanku dalam hidupmu? Terus dia ngomongin semua janji Tuhan dalam hidup gua. Gua tahun 97 gua bertobat dari satanisme, gua melewati fase 299 gua baptis selam. Mohon maaf gua bertobatnya di gereja karismatik. Gua nggak jangan dipermasalahkan baptis mana yang benar, jangan. Tapi gua dapatnya di karismatik. Ada pembaptisan selam. Gua baptis selam, bro. Nah di saat gue baptis selam itu gue masih ingat banget, gue tuh urutan ke-27 karena banyak anak muda yang dibaptis. Nah di saat kita berjejer tuh berempat atau berlima gitu, pendetanya 1, terus pendeta pendamping 2 orang. Jadi pas kita dimasukin ke dalam air, kita keluar, ya kan ditarik, diangkat tuh kita keluar, gue denger suara Tuhan. Gue dengar suara. Yang Abang dengar saat itu? Jadi gue dengar suara. Gue dengar nih dia bilang begini, janjiku yang pertama. Suruh baca Yesaya 49 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia dapat, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi janji Tuhan tuh luar biasa. Gue lahir dari keluarga yang gak lengkap. Gue gak punya mak, gue gak punya bapak. Karena mak gue meninggal gue masih umur 45 tahun. Bapak gue udah hilang dari kapan tahun. Dan karena gue menurut undang-undang saat itu gue termasuk kategori anak haram. Karena tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan bahkan saking ngenesnya adalah surat baptis gue gak ada marga bro. Gak ada fam kalau bahasa Manadonya. Orang Manado tuh harus punya fam. Gue surat baptis gue, nama gue hanya RONY. Roni. Nggak ada sambungannya, hanya 4 huruf. Jadi keluarga besar gue nggak ada satupun yang mengizinkan marga mereka, fam mereka dikasih ke Mongol. Berarti gue kan anak tertolak, anak gak punya siapa-siapa. Nah Alkitab janji Tuhan tuh sekalipun mereka dapat melupakan Mongol, tapi kalimatnya aku tidak akan melupakan engkau. Jadi itu janji Tuhan bahwa Tuhan gak akan pernah ninggalin Mongol. Janji kedua yang Tuhan ingetin tuh tentang kasus gua mau Natalan. Gua kan di Manado itu di Yayasan Hosana, di tim Timothy. Jadi saksi hidupnya masih ada, Karomel Sola, Michael Kasonso, Gembala GBT di Manado. Mereka tuh saksi hidup. Jadi kita di asrama, gua di asrama. Kita pas mau masuk Desember tuh teman-teman seasrama kita ada 9 orang kurang lebih.
Mereka tuh udah ada, mamanya udah nganterin baju, cookies Natal dan fantasi begitu. Kalau kita Nastar Jakarta bilang, mereka tuh udah dianterin baju buat Natal. Mongol nggak ada. Ya. Jadi gua nangis di kamar, di ruang doa, Tuhan, kong kita dan kasihan bagaimana mau Natal. Itu. Terus nggak tahu bagaimana. Datang tuh pagi-pagi ada ibu-ibu. Shalom, shalom. Di sini ada orang nama Mongol. Oh ada ibu, kebetulan gue di dapur karena gue di asrama bagian masak. Yep. Iya ada perlu apa ibu? Ini kok kita mau kasih ini, mau cari Pak Mongol. Kita Tuhan ada suruh beli akang baju for dia. Artinya ibu ini disuruh Tuhan dalam mimpi untuk beliin baju buat Mongol. Jadi gue dari dapur tuh ke depan, gue lihat ada ibu-ibu cantik pendek, cantik banget. Dia bawa baju, ukurannya seukuran Mongol. Bahkan sampai celana dalam dibeli nama dia. Dan dia, ibu itu namanya Tili Palar almarhum. Beliau adalah mama kandung dari Sidney Mohede. Wow. Jadi janji Tuhan dalam hidup Mongol tuh gue ngerasain bro. Jadi nggak ada yang gue bisa, orang bilang gue akan pindah agama, nggak akan pernah gue jual Kristus. Karena gue ngerasain mujizat itu. Yep. Itu hal yang membuat Mongol sampai hari ini pas besok paginya udah hari keempat Mongol bilang sama keluarga mau keluar dari kamar, yuk nongkrong yuk. Adik-adik gue langsung, hah? Nongkrong? Kok bagaimana kak? Udah nongkrong, masih ada duit di ATM. Gue masih ada 100 juta lebih. Lah terus gimana selanjutnya kak? Mongol bilang sama masuk kamar, ada brankas aksesoris, pilih 10 cincin. Tapi jangan ada yang ada batunya. Cincin biasa utuh. Terus bawa ke Pegadaian Ambasador. 10 surat ya, jangan 1 surat. Kalau 1 surat nggak ketebus. Jadi udah dia pergi. Dari situlah gua hidup dan sampai hari ini kita ketemu. Wow. Oh berarti yang janji Tuhan itulah yang diingatkan ketika Bang Mongol tadi lagi titik terpuruk gitu ya? Baru yang ketiga tuh 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan si jahat tidak bisa menjamah engkau. Itulah kenapa gua satu-satunya anak gereja setan di dunia ini yang kemana-mana nggak pernah takut. Sama setan? Yoi. Karena kalau bahasa Inggrisnya Bang Mongol bilang apa? Evil cannot touch you. Ya. Janjinya Tuhan itulah yang menjadi pegangan Bang Mongol bahwa dimanapun setan atau apapun nggak akan pernah cannot touch you. Jadi teman-teman gua satanik yang lain kalau mau jalan harus berlima, gua sendiri naik Gojek, naik apapun, gua jalan di pinggir jalan, gua ngikut konten horor, ya kan? Lu gua ikut DMS nih, gereja kan protes, ada beberapa anak Tuhan protes, lu kan anak Tuhan Pak Mongol, kenapa ikut konten-konten begitu? Lah duitnya nih, duitnya Pak. Konten itu duitnya cash and carry bos, nggak transfer setelah tayang. Duit yang gua cari. Tapi apakah lu pernah lihat gua kesurupan? Ada yang kesurupan, gua kabur. Orang bilang kenapa Bang Mongol nggak bantu? Kasih lihat dong kuasa Tuhan. Pak, kontennya bukan punya Mongol, konten orang. Jangan kita overlap. Udah kalau memang orangnya bilang Bang bantu, baru kita gas. Lah orangnya nggak minta bantu, ya udah kita duduk aja ngeliat lah. Siapa lu? Wah, gua penunggu ya, penunggu. Pindah, udah ngapain nungguin sini lama banget gitu. Dari pengalaman Bang Mongol nih ya, tadi Bang Mongol kan sudah keluar dari gereja setan tadi, satanik tadi. Ada nggak pengalaman experience benar-benar Bang Mongol diganggu, tapi dengan kuasa Yesus Tuhan yang tadi Bang Mongol bilang evil can touch you? Ada di konten, itu di kontennya yang YTT. paling itu banget yang iya, itu gue pertama kali ngonten horor tuh, di ngonten penelusuran. Waktu itu hostnya Robi Purba. Itu kasusnya di bandara. Itu gue ngerasain banget Bang. Oke, boleh cerita Bang? Sesuatu yang dulu ngejagain gue. Yang ngejagain gue nih si Mr. A sama rombongannya tuh udah di situ. Tim yang punya konten udah pada tumbang. Terus gua nge-mark tuh Immanuel. Kan nama gua Roni Immanuel. Jadi gua mark Immanuel. Terus tahu-tahu penglihatan dari tim yang melihat itu jadi putih di atas. Mereka geser. Ya udahlah. Imanku kepada Kristus gak akan pernah goyah. Mau dibunuh, paling keren tuh yang Tsunami Selat Sunda.
yang Tanjung Lesung. Gua harusnya jadi MC. Oh, peristiwa tsunami itu? Yep. Gua MC-nya, gua ada di DP bahkan. Terus bisa switch berubah? Jadi gue penyanyinya tuh Elmen, bukan Seventeen. Gua sama Elmen diganti oleh Seventeen, gua diganti. Terus gua nggak tahu bagaimana katanya dipindah, gua di reschedule ke acara yang di kantor pusat. Karena acara di sana make MC lain. Gua itu di Solo dapat beritanya. Gua acara pelayanan di gereja GBI Kasih Allah apa Keluarga Allah Solo. Gua pulang hotel gua dapat berita AA Jimmy teman Mongol sama Bang Ade menjadi korban, AA Jimmy meninggal. Dan Seventeen 98% meninggal. Itu harusnya gua. Tapi kan rancangan Tuhan kan selalu ya dan amin. Gua mensyukuri semuanya, tapi di balik itu juga bersedih karena sahabat-sahabat Mongol meninggal. Betul, Bang. Jadi itu yang gua selalu bilang bahwa segala sesuatu itu kita tinggal mensyukuri, Pak. Semua sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Semua rancangan yang baik itu Tuhan sudah kasih. Tinggal kitanya mau take it atau no. Kadang kita menyerah dalam perjalanan hidup itu logik, Bang. Tapi selalu ingat bahwa tangan Tuhan itu nggak pernah terlambat menolong hidup kita. Kalimat Tuhan tuh cuman bilang begini, berserulah dan berserahlah. Mungkin mereka banyak nih yang terjebak juga, yang mungkin dalam arti secara nggak langsung tadi kan kita bilang penyesatan, kuasa gelap. Menurut Bang Mongol untuk bisa apa nih? Move. Iya, mungkin saran Bang Mongol, tips Bang Mongol untuk mereka, kalau nggak salah dulu Bang Mongol sempat mention ini di podcastnya bareng PJ Daniel gitu, ada 3 hal untuk bisa kita ituin kuasa kegelapan. Menurut Bang Mongol apa? Jadi kalau untuk melawan kuasa kegelapan tuh balik lagi, kita harus ingat kuasa Kristus. Gunakan dong kuasa anak darah anak domba, itu namanya praying cover. Jadi kita, Tuhan tutup bungkus aku dengan kuasa darahmu. Itu minta sama Tuhan. Ya kan? Karena aku percaya Tuhan, di saat aku berserah kepadamu, perlindunganmu nyata. Itu bagian baru. Jangan lupa baca Alkitab tiap hari. Karena Alkitab itu firman, itu pelita, pedang bermata dua. Jadi itu senjata kita. Jangan lu tiap hari baca berita dulu. Lu baca berita lu keburu bengkok bibir lu. Bukan baca berita sekarang. Sekarang tuh lebih sering scroll sosmed, Bang. Kalau gua baca Alkitab until now, sekalipun gua udah 18 kali baca sampai selesai, gua masih tetap membaca. Ya, karena dengan kita baca firman itu yang kita pakai. Iya, menjadi rema. Pasti nggak mungkin enggak. Jadi rasakan mujizat rema Tuhan tuh datang dalam hidup kita dengan rajin baca Alkitab. Tapi Bang, gua bacanya yang nggak Kejadian, terus gua kadang Bang baca Amsal, tahu gua baca Korintus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau enak ya baca dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya kan, Yosua, Hakim-Hakim sampai ke Wahyu. Baca setiap hari, 1 hari 4 atau 5 pasal, setahun lebih pasti selesai, nggak nyampe 2 tahun. Menurut Bang Mongol secara pribadi, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan di era penyesatan ini? Karena kan kita tadi juga menyimpulkannya dari awal, tadi kita sudah sulit nih membedakan antikris, nabi palsu dan lain-lain. Sebagai anak-anak Tuhan, Bang, di era yang tadi khusus anak muda ya? Iya, anak muda atau siapa? Ya sebenarnya kalau buat anak muda untuk bertahan, untuk keluarga lah Bang, khusus keluarga dan anak. Kalau untuk conclusion yang paling benar adalah yaitu tadi bergereja. Cari gereja Tuhan. Mau lu GPDI, lu mau GBI, lu mau Katolik, lu mau Adventis, lu mau gereja Kerasulan, lu mau gereja Baptis, bergereja Bang. Jangan pindah dari gerejamu cuman karena masalah gembalanya mungkin cuek, gembalanya nggak friendly, nggak family, main gitu. Jangan, tetaplah di situ bertumbuh, karena setiap orang bertumbuh dalam sebuah gereja ada maksud Tuhan untuk kau ada di situ. Jadi jangan kayak gue mah mau pindah gereja manapun jadi Pak, gereja mana yang tidak menerima Mongol, tapi kan balik lagi, gue bertumbuhnya di gereja kecil, gereja lokal emang ya? Iya, bahkan gue 2019 apa, Covid itu 2000 berapa, 1920 ya, iya gue ditawarin orang untuk buka gereja, gue bilang enggak, bukan passion gue. Betul Bang.
Sekarang kan banyak fenomena buka gereja ya Bang ya. Enggak, gue nggak fashion karena ingat ya, lu menjadi seorang pemimpin gereja ada responsibility life yang lu harus pertanggungjawabkan. Gue masih pakai anting Pak, karena gue habis ini manggung. Jadi gue masih belum bisa jadi contoh yang baik buat jemaat yang lain. Kalau cuman perkara mau bikin gereja masa gampang ngebalikin telapak tangan, tapi pertanggungjawabannya yang Tuhan tuntut, Tuhan haleluya. Jangan kalau belum. Gue bilang sama Tuhan, Tuhan mampukan kalau memang Tuhan izinkan gue buka gereja, pasti Tuhan akan kasih waktunya. Karena Amsal 19 ayat 2, janganlah pernah terburu-buru, tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu akan membuat engkau salah langkah. Karena waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik. Ngapain lu buru-buru banget? Gue bilang enggak, gue harus ngikutin jalurnya. Kalau semua orang lahir baru terus harus jadi pendeta, terus siapa jemaatnya? Yes. Ya kan? Ya berarti kita dituduh Tuhan untuk jadi jemaat. Jemaat itu bukan berarti tidak mendapatkan upah. Justru berjemaat itu akan bertumbuh kalau memang pendetanya bisa membuat engkau bertumbuh. Bang Mongol juga bilang kan, selain baca Alkitab adalah doa gitu kan. Doa. Kenapa Bang? Tapi doa? jangan lama. Apalagi doa makan. Kita Kristen kadang setengah jam. Tak putus-putusnya kebaik. Udah dingin tuh ikan. Brenebon ente habis air belum amin. Aduh. Di tengah-tengahnya kami juga berdoa buat bangsa dan panjang ini alamat. Ini doa makan kok bangsa dan negara dibawa-bawa. Pemimpin kami Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden kami Bapak Prabowo. Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Apa yang beliau kerjakan Kau buat berhasil. Anak, cucu dan menantunya lah Pak Prabowo belum punya menantu. Di bawah dalam doa. Belum Pak. Didit masih belum nikah. Kok udah bawa anak cucu. Itu ditulis semua Bang ya. Jadi kalau mau berdoa, hukumnya cuma satu, jangan bertele-tele. Yeah. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu kepada Tuhan. Nah ini yang gue boleh jujur ya. Gue cara berdoa gue tuh unik. Gimana, jadi gue kalau berdoa kepada Tuhan tuh nggak ribet. Gue anggap Tuhan itu sahabat dan ayah gue. Jadi kayak iya. Jadi gue kalau doa jika di rumah Tuhan, makasih deh for ini hari. Kita ini hari Sopi bau nih. Terus film baga. Kita dapat hikmat dari situ. Dia begitunya dah tuh. Bukan ketemu dengan di berbagai tempat juga kita bisa bicara ya Bang ya. Mungkin tadi Bang Mongol bilang di kamar ketika lagi nangis, justru lawatan Tuhan di situ ya. Gue di Amerika, gue jalan ketemu anak GS, gue bilang Tuhan, kan Tuhan janji itu Pak kita, kalau kita aman tuh, itu manajer gue nanya, ada dia, mana ada orang, celia di muka sebelah kanan, oh, terus Tuhan bagaimana? Tetap jauh lurus Tuhan butakan pada orang. Kita mau kemana Pak? Mau lari kemana? Kita bukan di Jakarta terus gue bisa kabur ke Condet, ke Kalibata. Di Amerika Pak, kita kurang hatam nih nama jalan. Yang ada kita nyasar, tahu-tahu ketemu meninggal juga. Jadi nyata ya, Tuhan, kenapa janji tuh? Gue jalan menikmati hidup. Gue konten horor besok juga begitu. Yang gue selalu bawa hanya tongkat. Karena dulu gue pegang handphone gue lempar meninggoy handphonenya. Di konten cuman berapa bayarannya? Handphone gue hilang. Jadi gue beli tongkat di mana? Di Rawabening. Di Rawabening daerah Batu. Ada kakek-kakek dia jual tongkat lucu, ya gue beli. Kalau gue ngonten tuh suka bawa tongkat karena itu buat nimpuk. Kadang-kadang suka ada wewe ada kunti gitu. Di atas pohon, lu ngapain sih itu Mbak? Siapa bang? Itu tuh dia. Oh iya ngapain dia ya? Gue bilang turun lu cewek di atas pohon, nggak ada otaknya lu. Oke Bang, 2 pertanyaan terakhir Bang. Ini kan tadi Abang bilang mengalahkan kuasa gelap, kuasa setan tadi dengan memperkatakan firman tadi. Iya. Bang Mongol juga mention tentang pujian dan penyembahan. Karena masih begini, kenapa perkatakan firman? Karena kan kitab Yosua 1 yang bilang perkatakan Taurat itu siang dan malam. Karena firman itu juga berkuasa. Firman itu bagaikan pedang bermata 2. Firman itu ya dan amin. Semua janji Tuhan bentuknya dalam bentuk firman, ya kan? Nah, jadi kita klaim itu. Mengusir setan ya pakai firman.
Tapi Bang, bukannya iblis, setan juga tahu firman. Dia tahu firman, tapi dia tidak melakukan firman. Oke. Kita beda dengan setan. Kita tahu firman, kita melakukan sekalipun kadang tidak sempurna yang kita lakukan. Tapi kan kita ada effort untuk lebih ke depan, untuk lebih bagus. Kalau setan memang benar dia tahu firman, tapi kan dia tidak melakukan lah. Kalau kita Kristen kan bukan cuma melakukan, kita menghidupi firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Terus yang kedua adalah pujian penyembahan itu harus dimiliki orang Kristen. Karena Lucifer itu dulunya adalah seorang pemuji. Dia seorang sera. Kalau ordo malaikat itu dia serafim. Dia pemuji. Dirontoki nama Tuhan, diselepat serombongan, Pak. Bukan cuma Lucifer doang, serombongan di altar hilang. Kan keluar di Alkitab, di kitab Yohanes, aku mencari penyembah-penyembah Bapa yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita yang ngegantiin Lucy. Makanya ketika kita pujian penyembahan jangan main-main, jangan mas status lagi worship nih gitu ya Tuhan. Nyanyi. Tapi sambil update status. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerindu. Banyak begitu. Sedangkan kuasa pujian penyembahan itu dahsyat. Mazmur 103, dosamu diampuni dari timur ke barat di saat engkau menyenangkan hati Tuhan. Engkau diselamatkan dari yang kubur, sakitmu disembuhkan. Itu karena menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau bisa jangan main-main. Sekarang kita gimana membedakan pujian penyembahan itu kan sekarang juga seperti panggung like konser gitu Bang? Enggak apa-apa. Tapi harus diingat, pujian itu ke atas dan ke sini. Dari hati kita Bang ya. Tapi penyembahan itu hanya ke atas. Penyembahan itu punya Tuhan. Pujian itu juga punya Tuhan. Tapi membangun kita. Tapi kalau yang penyembahan itu Tuhan yang punya. Jadi dalam penyembahan itu jangan minta, Tuhan, urapika. Tuhan yang punya kok lu minta. Kasih punya Tuhan, segala puji hormat bagimu. Engkau yang layak disembah. Itu punya dia, jangan Tuhan. Berkat, pingin gua tampol orangnya. Orang punya Tuhan kok lu yang ambil. Ya benar kata Bang Mongol ya, dengan pujian penyembahan itu ya disitulah hadirat Tuhan datang. Betul, juga. Sekarang orang nih contoh, lu nyanyi lagu 50 lagu tapi kalau nggak ada powerfulnya percuma. Tapi ada saatnya lu menyanyi satu pujian, satu penyembahan gitu kayak ku sanjung kau di tempat tinggi sebab engkau Imam besar agung. Nggak tahu bagaimana, tahu suka keluar air mata, nangis ya. Nggak tahu tuh, ya ampun Tuhanku. Cuman dengan satu lagu. Tapi kalau pujian, kenapa Bang? Pujian tuh lebih, musiknya tuh lebih, ya Allah ku dahsyat, berkuasa. Nggak mungkin kan, Allah ku dahsyat, berkuasa seluruh bumi. Nggak mungkin Bang. Pujian tuh adalah lagu yang kayak bangsa Israel berperang. Itu tapi di saat mengelilingi tembok Yeriko itu pujian tuh. Pakai gendang, pakai botol aqua kalau perlu, pakai botol kecap kayak digereng-gereng. Ya kan? Jadi maksudnya gini, jadi pujian itu kalau dalam dunia satanik nih, gua kasih tahu, dalam dunia satanik di saat engkau melakukan penyembahan, itu atmosfer atas akan berusaha semaksimal mungkin nggak nyampe. Karena kan Efesus, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa dan roh jahat di udara. Nah di udara ini akan berusaha semaksimal mungkin dia nggak nyampe. Dia harus tekan ke bawah. Karena kalau dia nyampe, Alkitab yang bilang bagaikan dupa yang berbau harum. Itu kalau dia pecah, kabur semua penyesatan level apapun yang di atas sana. Kalau bisa sembunyi. Karena kalau bos besar sudah orang Manado bilang kondiako kehe, hilang semua itu. Jadi pujian penyembahan itu ada kuasanya Bang. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih sama Mongol, tapi sebelumnya
kita mau ngajak kalian untuk menyaksikan satu video dampak dari pelayanan CBN. Berikut ini adalah videonya. Ini adalah Gefariel Bana, atau yang akrab disapa Gefril. Dulu, ia adalah anak yang sangat aktif dan sulit duduk diam. Waktu sebelum bergabung di PAUD, kadang dia tidak suka dengar-dengaran. Mungkin karena dimanja juga oleh bapaknya. Jadi kalau disuruh ini, nanti dia bilang sebentar, tiba-tiba tidak mau ikut. Tapi dengannya bergabung di PAUD, dia ada perubahan. Kalau disuruh belajar, dia belajar. Dan disuruh melakukan sesuatu pun dia lakukan. Kadang kalau mau tidur malam pun dia yang ajak, "Mama sebelum kita tidur biar Gefril yang berdoa malam ini." Dengan pendekatan yang tepat, perubahan mulai terjadi. Program Super 5, khususnya materi Aku Sayang Diriku, membantu Gefril memahami pentingnya disiplin dan menghargai diri sendiri. Dari yang dia suka jalan-jalan, itu dia sudah perubahan. Dengan sendirinya dia mau tenang, dia mau tulis. Sekarang kita berbagi buku, belum sampai dia pun, Ibu, mana bepung buku? Dia mulai tanya. Sampai hari ini dia sudah belajar merangkai kata. Untuk 2-3 kata, 2-3 huruf itu dia sudah mulai bisa. Kan kadang ada buku cerita kita kasih, dia mulai, "Ibu, saya baca ini saja," atau "Saya tulis yang ini." Tulis ABC membaca dengan pemain. Tidak sampai di situ saja. Sejak PAUD Batu Karang Nonohonis tempat Gefril bersekolah, mendapatkan program sarapan bergizi dari Obor Berkat Indonesia, Gefril juga mengalami perubahan. Suka sayur, bubur kacang, telur rebus, susu. Yang saya rasakan sebagai orang tua, saya bersyukur juga karena dengan bantuan sarapan bergizi, seperti kalau Gefril, dia awalnya dia tidak suka makan telur rebus, sayur-sayuran, bubur kacang. Tapi karena dengan tambahan sarapan bergizi di sekolah, dia lebih suka ke telur rebus. Terus setiap kali makan, dia akan selalu tanya, "Mama, hari ini kita makan dengan sayur apa?" Dia tidak tanya lauknya, tapi dia tanya sayurnya. Perjalanan Gefril membuktikan bahwa dia bisa mengalami perubahan hidup yang lebih baik ketika ada di PAUD yang tepat. Saya mau mengungkapkan rasa terima kasih karena boleh membantu anak-anak, mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi manusia yang lebih berguna, masa depan mereka lebih cerah, dan juga berterima kasih lewat bantuan sarapan pagi yang bergizi, anak-anak kami boleh mendapatkan apa yang terbaik. Terima kasih, Obi. Jika kalian tadi melihat bagaimana dampak dari pelayanan CBN ini bisa menjangkau berbagai orang di seluruh Indonesia, kita juga sangat percaya itu karena dukungan kalian semua. So, buat kalian semuanya mungkin yang tergerak, yang mau misalnya memberikan donasi atau mau berbagi, kalian juga bisa langsung scan QR Code di bawah ini karena program-program CBN ada itu karena mitra CBN. So, jangan ragu untuk dukung pelayanan CBN dengan scan barcode di bawah ini. Terakhir Kuasa banget Yesus adalah kuasa darah Yesus dan kuasa Roh Kudus. Tapi Bang, kan kuasa Roh Kudus itu termasuk bahasa roh. Nah, ini balik lagi ke gereja kita, di mana engkau bertumbuh, ya kalau di situ ada bahasa roh, ya kau minta dari Tuhan, bukan minta sama gembala. Karena kalau lu minta sama gembala akan seragam bunyinya, sandal lama. Bang, terakhir Bang, boleh lihat ke kamera sini. Sebenarnya bahasa roh itu sebenarnya nih ya Bang, ini menurut gua. Gua nggak akan, maksudnya kalau ada orang punya pemahaman yang berbeda ya silakan aja. Tapi kalau gue prinsipnya cuma satu, bahasa roh adalah bahasa engkau dengan Tuhanmu, bukan bahasa engkau dengan sesamamu. Jadi kalau lu nge-mall pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa roh, diusir satpam.
Karena satpamnya belum seiman sama kita. Jadi bahasa engkau dengan Tuhan, di saat engkau berdoa, gunakanlah bahasa roh. Karena itu engkau dengan Tuhan, hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau di depan sesama lu pakai bahasa roh, balik lagi ke 1 Korintus, harus ada yang menerjemahkan. Betul. Jadi jangan, ini yang gue kadang-kadang suka ngomel, maksudnya jangan nggak begitu. Di satanik itu, orang satanik tuh nggak takut bahasa roh. Kita di gereja ini kan kalau memang dia jemaatnya oke bagus, tapi kan suka ada jemaat baru, terus kita berbahasa roh sebelah dia, terus dia akan liatin Dia kita. nggak ngerti ya bang. Salah masuk gereja tuh. Jadi kan menjadi batu sandungan toh. Jadi pesan Mongol buat teman-teman, film Gereja Setan ini bukan mengajari kita untuk bergabung dengan setan. Tapi film ini adalah film tentang beberapa kisah yang dirangkai menjadi sebuah film. Kebenarannya adalah nanti di ending film. Yap. Karena gue nonton langsung lah ya nanti bang. Jadi gue selalu tanggal berapa bang acaranya? Tanggal 11 September. Gereja Setan ini film genre baru horor yang ingin mengajarkan kepada kita bahwa eksistensi kegelapan itu selalu ada, tetapi tetap terang pasti akan menang. Terang pasti akan menang. Terang pasti menang. Jangan lupa tanggal 11 September 2025 serentak di seluruh bioskop di Indonesia akan tayang sebuah film rohani berjudul Gereja Setan. Ajak teman, saudara, mantan, calon mertua, mantan mertua untuk nonton bersama. Who knows nanti ketemu Bang Mongol di bioskop di daerah Anda. Karena saya akan keliling Indonesia untuk nobar bersama. Saya Mongol. Jangan lupa, nggak usah tepuk tangan. Udah mau doa berkat. Jangan lupa teman-teman, untuk menjadi subscriber itu artinya engkau menjadi keluarga. So, jangan cuma jadi penonton. Jangan jadi penonton, viewers, tapi jadilah subscriber. Cuman pencet doang, baru lonceng. Nggak usah komen kalau perlu, lonceng aja. Jadi lo yang pertama dapat videonya. Saya mau Bang Mongol, terima kasih banyak thank you, bro. atas waktunya. Thank you so much. Kita berdoa film Gereja Setannya sukses. Amin, amin. Lagi ngecek kalau udah masuk belum honor. Kalau gereja sukses, apapun yang dikerjakan Bang Mongol, Tuhan Yesus buat berhasil. Sama juga buat teman-teman semua yang hadir kita juga tadi seperti Bang Mongol bilang, cahaya yang kecil itu akan menerangi. Betul. Ya, semoga program Cahaya Bagi Negeri ini juga menjadi bisa berdampak terang dan buat orang-orang yang menyaksikan. Sekali lagi Bang, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih.